Melapor kepada kepala istana, sebuah surat telah dikirim kembali. Semua kultivator geng Linhu di Gunung Qingyang telah dihancurkan. Kecuali Tuan Qi, seluruh orang di kaki gunung keluarga Qi telah melarikan diri. Ye Tianxin sama sekali tidak tampak terkejut, matanya berbinar. Orang yang bisa membunuh Fan Hairel milik geng Linhu dalam satu serangan kemungkinan besar adalah adik perempuanku. Lagi pula, tidak banyak master kultivasi di alam istana ilahi. Tidak ada alasan bagi para penguasa alam pengadilan ilahi dari 10 keluarga terkenal untuk menyelamatkan keluarga kecil Qi. Hanya Xiao Yuan Air yang memiliki motif ini. Kirim surat ke Raja Jahat. Rencananya tetap sama. Bersiaplah untuk berangkat. Ya. Zhao Yu terkekeh pelan dan berkata, dengan tingkah kultivasi si tua ke-8, apakah kau berani menyebut dirimu Raja Jahat? Di antara 9 murid, kultivasi Laoba hanya sedikit lebih kuat daripada Xiao Yuan Air, tetapi Xiao Yuan Air bergabung belakangan, hanya 5 tahun sebelumnya. Tak lama lagi Xiao Yuan Air akan melampauinya. Zhao Yu tentu saja tertawa ketika mendengar bahwa Laoba yang agak konyol juga bisa menjadi Raja Jahat. Ye Tianxin berkata, bukannya Old A terlalu lemah, tapi benda tua itu terlalu kuat. Persepsi dunia luar terhadap iblis masih terbatas pada pencapaian-pencapaian besar yang telah dilakukan iblis lama ketika ia menguasai dunia. Hanya murid-murid inilah yang tahu bagaimana rasanya bersama iblis tua itu. Setelah seluruh keluarga Qi diselamatkan, mereka semua berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Lu You. Lu You juga berhasil memperoleh lebih dari 100 poin pahala dari ibadahnya yang taat. Yuan Air kecil juga mengenali ibunya, Qi Chang, dan merasa gembira untuk waktu yang lama. Sayangnya, tidak ada waktu untuk berbasa-basi, dan Lu You meminta Xiao Yuan Air untuk mengirim suku itu kembali dengan selamat. Mereka masih punya orang yang harus diselamatkan. Ayah Xiao Yuan Air masih berada di tangan kultivator kuat yang tak dikenal itu. Setelah pertempuran singkat di Gunung Qingyang, Murong Hai memperoleh pemahaman baru tentang Xiao Yuan Air. Pak Tua, cucu Anda mungkin praktisi Brahma 8 Meridian termuda yang pernah saya lihat. Dalam 3 tahun, dia pasti akan memasuki alam istana ilahi. Puji Murong Hai tulus. Lu You tidak berkata apa-apa dan berjalan maju dengan tangan di belakang punggungnya. Xiao Yuan Air memainkan rambutnya dan menunjuk ke arah Murong Hai sambil berkata, "Pak, aku ingat kamu tadi ketakutan setengah mati." Dek? Murong Hai tampak malu. Kau masih belum yakin? Kalau kau masih tidak berguna, aku akan menendangmu sampai mati. Percaya atau tidak? Sejujurnya, Murong Hai benar-benar tidak bisa mengendalikan gadis kecil yang pemarah ini. Bahkan mengucapkan hal-hal yang baik dapat memancingnya. Lebih baik tidak mengatakan apapun. Mengapa? Murong Hai tak kuasa menahan diri untuk mempercepat langkahnya agar bisa menyusul Lu You. Pria tua itu masih baik hati dan membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Setelah berjalan beberapa saat, Murong Hai tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Pak Tua, meskipun keluarga Qi telah diselamatkan, jika ada yang menculik mereka sekarang, bukankah semua usaha kita akan sia-sia?" Tanpa menunggu jawaban Lu You, Xiao Yuan Air berkata dengan marah, "Bodoh, kakekku punya token pengawal kekaisaran. Aku yang memberikannya pada mereka." Murong Hai hampir mati tercekik oleh kata-kata Xiao Yuan Air. Lu You berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa." Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan tangan di belakang punggungnya, "Target para praktisi ini seharusnya bukan keluarga Qi." Murong Hai mengangguk dan berkata, "Masuk akal. Kalau mereka mencari kekayaan, mereka pasti meminta uang. Karena mereka tidak mencari kekayaan dan mereka tidak membunuh siapapun, pasti ada tujuan lain yang mereka cari. Jadi, kenapa mereka melakukan ini?" Pada saat inilah, Yuan Air kecil menunjuk ke langit dan berkata, "Burung pembawa pesan." Panggilan. Dengan kecepatan kilat Liu Yun, Xiao Yuan Air menangkap burung pembawa pesan. Kakak senior keempat telah membalas. Kali ini Lu You tidak membiarkannya membaca, tetapi melambaikan tangannya. Xiao Yuan Air menyerahkan surat itu kepada Lu You. Setelah membaca surat itu, Lu You sedikit mengernyit. "Kakek, apa isi surat itu?" "Hal-hal kecil?" Lu You melambaikan tangannya dengan santai. Surat itu berubah menjadi bubuk
dan melayang terbawa angin. Murong Hai tidak berani bertanya lebih banyak dan berdiri diam di samping. Lu Yo memandangi pemandangan pegunungan yang indah dan mengelus jenggotnya sambil berkata, "Fei Shu Lao Si, tunggu kepulanganmu." Oh? Xiao Yuan tidak tahu apa isi surat itu, tetapi melihat tuannya tenang dan kalem, dia tahu itu bukanlah sesuatu yang penting. Dari gelar sang kakek dan cucu, Murong Hai menduga mereka pasti berasal dari sekte tertentu. Dunia yang agung sangat luas, jadi wajar jika memiliki satu atau dua guru pertapa. Pak Tua, tidak ada tanda apapun di tubuh Tuan Chi, jadi dia tidak bisa dilacak. Bagaimana kalau kita kembali saja? Saran Murong Hai. Lu Yo meliriknya dan bertanya, "Murong Hai, apakah kau mengenali tanda kerajaan?" Barang pribadi Kaisar yang agung ini dapat memobilisasi 100.000 pengawal kekaisaran. 8 komandan ditugaskan untuk menjaga ibu kota dari 8 penjuru. Konon, 4 penguasa alam kesengsaraan Yuanshan ditempatkan di 4 penjuru ibu kota, membentuk penghalang terkuat. 8 komandan tersebut melapor langsung kepada Kaisar yang agung. Selain Kaisar, satu-satunya orang yang dapat memobilisasi mereka adalah token ini. Kalian dapat dengan mudah mengenali mereka melalui pola naga unik pada token ini. Lu Yo mengangguk. Itu pada dasarnya benar. Ji Tiandao telah mendengar tentang fitur khusus token ini, jadi dia menyelinap ke istana dan mencuri token tersebut. Zaman telah berubah, dan bahkan orang paling bodoh sekalipun di keluarga kerajaan tidak akan pernah membiarkan token yang hilang memiliki kekuatan untuk memobilisasi para pengawal kekaisaran. Namun, makna simbolis token ini masih ada. Karena kau mengenali token itu, beraninya kau menculik Wang Fugui? Dengan wajah berkaca-kaca, Murong Hai berkata, "Ini salahku karena tidak mengenali orang hebat itu. Aku tidak memperhatikan pola naga itu untuk sementara waktu." Lu Yo tidak melanjutkan bertanya. Yuan kecil menunjuk ke depan dan berkata, "Kakek, seharusnya tepat di depan." Mereka bertiga berjalan mengelilingi danau. Kami tiba di suatu daerah terbuka yang dikelilingi pegunungan. Tidak ada seorang pun di sekitar. Lu Yo dengan hati-hati mengamati lingkungan sekitar dan berkata dengan suara rendah, "Keluarlah." Suasana hening di mana-mana. Yang terdengar hanya suara burung berkicau di pegunungan dan hutan, namun tidak ada jawaban. Entah mengapa, Murong Hai merasa tidak nyaman. Punggungnya terasa dingin, dan firasat buruk pun muncul. Dia mundur selangkah. Desir, burung-burung di hutan pun berhamburan dan terbang keluar serentak. Suara tawa menyeramkan terdengar, menggema di seluruh gunung dan hutan. Sosok hitam terbang keluar dari pegunungan. Ada seseorang yang terselip di bawah lengannya. Namun jatuhnya perlahan bagaikan bulu. Murong Hai mundur lagi dan berkata, "Aura yang kuat sekali, alam pengadilan ilahi? Oh tidak, itu mungkin iblis dari Gunung Jinting." Lari? Murong Hai berbalik dan lari. Namun, dia belum berlari jauh ketika dia dihentikan oleh kekuatan tak terlihat. Mau lari? Sudah terlambat. Suara serak bayangan itu terdengar mengerikan. "Orang tua, selamatkan aku." Lu Yo berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tidak bergerak. Dilihat dari fluktuasi auranya, orang yang datang lebih kuat dari 8 meridian Laut Brahma dan seharusnya menjadi orang kuat di alam istana ilahi. Baginya, cukup menggunakan kartu pengalaman puncak saja. Pipi sosok hitam itu tertutupi oleh rambut hitam, dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Fakta bahwa kamu mampu bertahan dari bencana di Gunung Qingyang menunjukkan bahwa kamu masih memiliki kekuatan. Tapi sayangnya, itu masih belum cukup. 2 titik akupuntur yang mendalam, 8 tingkat penempaan tubuh. Tatapan sosok hitam itu menembus rambut Murong Hai dan Lu Yo, lalu akhirnya tertuju pada Xiao Yuan 8 meridian Laut Brahma. Ceka. Sepertinya kesepakatan ini adil. Mata Yuan kecil berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, "Yang ini seharusnya lebih tahan lama." Pria itu tertawa lagi. Xiao Yuan hendak menerjang maju, tetapi Lu Yo mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Simpan jika Anda bisa." Lu Yo mengelus jenggotnya dan berkata, "Turunkan para sandera dan pergi sekarang, dan aku akan mengampuni nyawamu." Jantung Murong Hai bergetar.
Orang tua itu tampak baik hati, tapi kenapa bicaranya begitu arogan? Bukankah dia hanya punya cucu perempuan yang 8 meridian laut Brahmanya terbuka sepenuhnya? Orang tua, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Bayangan hitam itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Luyo. Sejak kapan kau menjadi begitu sombong hanya karena kau mempelajari sedikit jurus 3 Yin Tao? Nada bicara Luyo tetap tenang. Bayangan hitam itu sedikit terkejut dan matanya menjauh dari Xiao Yuan Er. Lihatlah Luyo. Intuisinya mengatakan bahwa lelaki tua ini tidak berada pada tingkat ke-8 dari penempaan tubuh, tetapi menggunakan beberapa cara untuk sengaja menyembunyikan auranya. Dapat melihat tuannya dalam sekejap. Tidak sederhana. Siapa kamu? Metode penapasan terbalik melibatkan membayangkan esensi langit dan bumi mengalir melalui titik akupuntur La Ogong di kedua tangan dan berkumpul di dantian. Metode kultivasi ini memudahkan penguasaan Gang Palm, tetapi kekurangannya adalah angin dingin menembus tulang, dan setidaknya selama 10 hari setiap bulan, seseorang harus hidup dalam rasa sakit yang luar biasa. Luyo berhenti sejenak dan menambahkan, kamu hanya bisa hidup paling lama 3 bulan. Bayangan gelap itu terkejut. Ada banyak praktisi di dunia, dan setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, terutama kekurangan metode kultivasi mereka sendiri. Selama 20 tahun terakhir, ia tekun berlatih 3 Gaya Yin dan telah menjadi seorang guru Tao alam istana ilahi yang dihormati dan disegani. Apapun yang Anda peroleh, Anda harus membayar harganya. Harga Gaya Sanyin adalah tubuh yang pahit dan dingin. Hanya, bagaimana orang tua ini bisa tahu? Ia menyibakkan rambutnya yang berantakan dan menatap Luyo dengan mata secerah mata sapi. Pria itu tampak tenang. Saya akan bertanya lagi, siapakah Anda? Suaranya menjadi suram. Luyo dan Xiao Yuan Er masih berdiri di sana tanpa masalah. Sebaliknya, Murong Hai ketakutan dan menangis, lalu terjatuh ke tanah. Suara ini sungguh menakutkan. Itu pasti iblis dari Gunung Jinting. Luyo mengikuti ingatannya dan melanjutkan. Kau mengkhianati sekte Tao di masa mudamu dan hanya mempelajari 3 Gaya Yin, tetapi tidak 6 Yang Kung. Jika dingin yang ekstrim tidak diredakan oleh yang ekstrim, sungguh suatu keajaiban kau masih hidup hari ini. 6 Yang Gong? Tanya bayangan hitam itu dengan curiga. Kok bisa? Kamu nggak ngerti 6 Yang Gong? Bayangan hitam itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hahaha. Suaranya mengguncang gunung dan hutan. Berani sekali kau, orang tua, bicara omong kosong dan menipuku. Bayangan hitam itu tiba-tiba melompat dan menerkam seperti binatang buas. Seluruh tubuhnya diliputi angin dingin. Dia meninju wajah Luyo. Kecepatan yang tiba-tiba ini sedikit mengejutkan Luyo. Bang! Gelombang besar yang disebabkan oleh angin kencang berhasil dihalangi. Suasana menjadi sunyi. Bayangan gelap itu melihat lebih dekat. Orang yang menangkis serangan bergemuruh itu bukanlah lelaki tua yang tampak lemah ini. Tetapi itu adalah gadis kecil dengan senyum main-main di wajahnya. Xiao Yuan Er menangkis tinjunya dengan satu tangan. Dia tertawa dan berkata, jika kamu ingin mengalahkan kakekku, kamu harus bertanya padaku terlebih dahulu. Bukankah itu 8 meridian Laut Brahma? Sekilas tampak terkejutan di wajahnya. Bahkan Murong Hai, yang terjatuh di tanah, menatap pemandangan itu dengan bingung. Aku merasa pandangan duniaku telah runtuh. Mengapa dia begitu kuat? Berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Aktor yang hebat. Bang! Hembusan angin kencang keluar dari tubuh Xiao Yuan Er, memukul mundur bayangan hitam itu. Aura seluruh tubuh tidak tersembunyi. Alam pengadilan ilahi yang autentik. Faktanya, meskipun Xiao Yuan Er tidak mengambil tindakan, dia tidak dapat menyakiti Luyo sedikit pun. Masih ada 7 blok tersisa. Namun, karena Xiao Yuan mengambil tindakan, lebih baik menghemat ala praga. Kau berada di alam pengadilan ilahi. Di usiamu sekarang, bagaimana mungkin? Suara bayangan itu terdengar sedikit terkejut. Yuan Er kecil menggosok-gosokkan tinjunya. Tampak seperti dia benar-benar ingin bertarung, lalu berbalik dan berkata, kakek, aku ingin melawannya. Apapun, mendapatkan persetujuan guru. Yuan Er kecil tersenyum lebih gembira, mengaitkan jarinya ke bayangan hitam itu, dan berkata,
Sudah lama sejak aku bertemu lawan sekuat ini. Lebih baik kau bertahan sedikit lebih lama. Mengapa gaya melukis ini terasa aneh? Seorang gadis kecil memprovokasi monster besar seperti ini? Lu Yo menggelengkan kepalanya. Baiklah, lebih baik bertengkar dulu, baru bicara kemudian. Yuan Air kecil berjalan sangat cepat. Jari-jari kakinya menyentuh dedaunan rumput, dan dia menendang ke arah bayangan hitam seperti capung yang meluncur di air. Bang bang bang. Kedua pihak saling bertarung. Sangat cepat. Bayangan itu secara naluriah mengangkat tangannya untuk menghalangi. Bang bang bang. Dia menendangnya bertubi-tubi. Semuanya mengenai lengannya. Kekuatan dahsyat dari memaksanya untuk terus mundur. Mundur sepenuhnya ke dalam hutan. Dia merobohkan pohon satu demi satu. Kekuatan ini sungguh menakjubkan. Lu Yo mendatangi guru Qi yang sedang berbaring di tanah dan memeriksanya. Untungnya dia hanya pingsan dan tidak terluka. Melihat Murong Hai ketakutan setengah mati, dia berkata dengan tenang, "Itu hanya emosinya. Apakah ini masalah temperamen? Ini hanyalah setan yang berkeliaran." Murong Hai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia ingin berdiri, tetapi mendapati kakinya lemah dan dia tidak bisa bergerak. Tuan tua, Anda punya cucu seperti itu. Mengapa Anda harus melakukan ini? Mengapa Anda harus melakukan ini? Mengapa berpura-pura lemah? Orang-orang itu berbahaya, jadi kita harus waspada, kata Lu Yo. Pria tua itu memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia. Tidak heran dia memiliki keyakinan untuk menyelamatkan Qi Menshan. Saya selalu meremehkan pria tua itu, kata Murong Hai sambil menenangkan diri. Keduanya mengobrol sebentar-sebentar. Bagaimanapun, Xiao Yuan Air dan pria berpakaian hitam bertarung dengan sengit dan sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Di permukaan, keduanya seimbang. Namun kenyataannya, Xiao Yuan Air telah menekan lawan. Siapapun yang bermata jeli dapat melihat bahwa ia melakukan ini dengan sengaja. Ingin bermain lebih lama dan meregangkan kakinya. Mungkin ia terlalu lama berada di pegunungan, merasa tercekik, dan tangan serta kakinya terkekang. Kini setelah ia memiliki lawan yang sama untuk dilawan, ia bisa bersantai. Bagaimana mungkin ia melewatkannya? Suara jalinan tidak ada habisnya. Murong Hai terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sulit untuk membayangkan bahwa energi sebesar itu benar-benar datang dari seorang gadis kecil yang tampaknya lemah. Tuan tua. Murong Hai membungkuk pada Lu Yo. Saya punya pertanyaan, tapi saya tidak yakin apa saya harus menanyakannya atau tidak. Berbicara, kamu juga sengaja menyembunyikan kultivasimu, kan? Ide ini sudah lama dipikirkan oleh Murong Hai. Mungkinkah menaklukkan iblis kecil seperti itu hanya dengan mengandalkan pesona pribadi dan kasih sayang keluarga? Tak seorang pun akan percaya. Lu Yo meliriknya, tidak mengakui maupun menyangkal. Semakin Lu Yo bertindak seperti ini, semakin Murong Hai merasa itu benar. Bahkan cucunya adalah seorang ahli di alam pengadilan ilahi, maka lelaki tua di depannya ini pastilah seorang ahli di alam pengadilan ilahi. Murong Hai segera membungkuk dan berkata, orang tua itu benar-benar seorang guru tersembunyi. Bukan benar-benar ahli. Lu Yo melambaikan tangannya. Murong Hai sangat tersentuh. Gadis kecil itu pemarah dan mudah marah, tetapi dia tidak menyangka kakeknya begitu murah hati, dan rendah hati. Tuan tua, mohon maafkan saya karena berkata begitu. Oh, anak ini sangat berbakat dan telah mencapai puncak kultivasi. Masa depannya tak terbatas. Sayang sekali dia belum memahami prinsip-prinsip bagaimana berperilaku di masyarakat, kata Murong Hai. Lu Yo mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yuan Air yang sedang bertarung di kejauhan. Dia paling mengetahui sifat dan watak Xiao Yuan Air. Butuh waktu lebih dari beberapa hari untuk mengajarinya dengan baik. Kau benar? Akhir-akhir ini aku sedang memikirkan cara untuk mengajarinya menjadi orang baik. Lu Yo berkata jujur. Orang tua itu punya mata yang tajam. Anak ini sungguh beruntung. Ledakan, hembusan angin yang terbentuk oleh energi itu menghantam bayangan hitam itu, membuat wajahnya tertutup debu dan kotoran, dan dia terus terbatuk. Bayangan hitam itu akhirnya jatuh tanah dan berhenti bergerak. Lanjutkan, kata Xiao Yuan Air sambil tersenyum. Hah? Cepat bangun.
Gerakan yang baru saja kau lakukan, Blazing Sky Rising, cukup bagus. Ayo, lakukan lagi. Yuan Air kecil sedang terburu-buru. Semua pohon di sekitarnya telah tumbang. Semua tempat terkena dampak pertarungan kedua pria itu, dan tidak ada tempat yang utuh. Membosankan. Xiao Yuan Air melihat bayangan hitam tergeletak tak bergerak di tanah. Batuk-batuk. Sosok bayangan itu mengangkat tangannya, melambaikannya ke kiri dan ke kanan, lalu sempat mengucapkan, "Tidak ada lagi pertempuran, tidak ada lagi pertempuran." Lu Yo lalu berdiri, tersenyum dan berkata, "Sepertinya mereka sudah cukup bertarung." "Bagus sekali. Selamat, Pak Tua. Keluarga Ci telah diselamatkan dan perjalanan ini akhirnya berakhir," kata Murong Hai. Lu Yo menggelengkan kepalanya, menatap sosok gelap yang tergeletak di tanah di kejauhan, dan berkata, "Ini belum berakhir. Sebaliknya, ceritanya baru saja dimulai." "Ah, Pan Zhong, bagaimana menurutmu?" Bayangan gelap yang tergeletak di tanah bergetar hebat. Kamu, bagaimana kamu tahu namaku?" "Mari kita kembali ke intinya." Lu Yo melangkah maju perlahan dan berkata, "Kau seharusnya bisa hidup 3 bulan lagi. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu." "Kamu?" Jantung Pan Zhong bergetar. Dia melakukan salto ke belakang dan semua debu jatuh dari tubuhnya. Wajahnya tertutup tanah dan tubuhnya gemetar, sehingga dia hampir tidak bisa berdiri. "Aku tidak menyangka kultivasi gadis ini begitu mendalam. Tapi kalau dia ingin membunuhku, dia masih jauh dari itu." Pan Zhong menatap Xiao Yuan Air dengan waspada. "Selama ratusan ronde, saya diperlakukan sepenuhnya sebagai target. Sejujurnya, Pan Zhong benar-benar ingin berbalik dan lari. Jurus 3 Yin harus dipadukan dengan jurus 6 yang untuk mencapai efek ajaibnya. Kau baru mempelajari jurus 3 Yin dan belum mampu memahami esensinya," kata Lu Yo. "Mengapa saya belum pernah mendengar tentang 6 yang gong yang Anda sebutkan?" Yuan Air kecil meludah dan memutar matanya. "Apa anehnya teknik mematahkan 6 yang? Kakekku punya banyak sekali teknik." "Banyak?" Tepat pada saat ini, suara angin menderu datang silih berganti. Saya dapat mendengar, itu adalah suara pedang yang berterbangan dan melayang di udara. Mereka datang dengan kekuatan besar, dalam jumlah besar, dan dengan budidaya yang mendalam. Sebelum melihat orangnya, aku mendengar suaranya terlebih dahulu. "Adik perempuan, lama tak berjumpa." Di langit yang jauh, sebuah kereta terbang berwarna merah tua sedang bergerak di udara. Di belakang kereta terbang itu, puluhan praktisi terbang di udara dan melangkah di atas ombak dengan cepat bergulung-gulung seperti banjir.